Hai, welcome back to Victorious Devotion. Good morning, selamat pagi. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk bersaat teduh dengan Tuhan dan kita mulai dengan doa bersama. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama untuk bersaat teduh dan mendengarkan suara kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengar ya Tuhan dan kami siap belajar apa yang menjadi kerinduan dan isi hati-Mu. Nyatakanlah kepada setiap kami, tuntun kami untuk sepanjang hari ini dan kehidupan kami ke depannya. Dan kami siap. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pernah gak sih kalian merasa mau memulai sesuatu tapi kayak otaknya dan badannya selalu kayak ada pikiran nanti aja deh? Atau pernah gak sih kalian merasa mau berubah habitnya dan mau mencoba untuk melakukan sesuatu dengan konsisten, tapi badannya bilang kayak aduh malas banget atau aduh mager banget, gak bisa kayaknya. Kalau kamu pernah, you are not alone. Faktanya rasa malas dan kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan itu dialami oleh semua orang. Iya, semua orang. Semua orang termasuk orang yang kita lihat paling produktif sekalipun. Kayak orang yang kita lihat paling rajin, dia tuh faktanya juga merasakan hal yang sama. Dia juga pernah merasakan rasa males dan rasa mau menunda-nunda pekerjaan. Gitu ya. Tapi walaupun itu dirasakan semua orang, bukan berarti kemalasan dan kecenderungan untuk menunda-nunda itu adalah hal yang normal. Jadi stop normalisasi rasa malas. Lagi-lagi aku akan tekankan bahwa roh jahat itu nggak selalu berupa yang serem-serem atau kayak iblis dengan tanduknya yang sangat menyeramkan itu, tapi roh jahat itu juga bisa berupa aura-aura indah rebahan di kamar, aura-aura indah leye-leye sambil scrolling Instagram, scrolling TikTok sampai 2 jam, 3 jam, yaitu roh jahat juga bisa berupa scrolling. Yang punya efek jangka panjang yang sangat buruk, bahkan bisa mencapai maut. Jadi pertanyaan kita untuk hari ini adalah, malas itu dosa gak sih? Malas itu sebenarnya sifat buruk. Kenapa dibilang sifat buruk? Karena akibatnya buruk. Jadi makanya dibilangnya sifat buruk. Kemalasan itu 1, mencuri potensi yang pasti. 2, memperlambat langkah kita dalam mencapai panggilan Tuhan. Menjauhkan kita dari panggilan Tuhan. Contoh, perumpamaan 1 talenta yang diberikan kepada hamba. Ingat kan ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Nah ini perumpamaan yang 1 talenta itu, dia waktu dikasih 1 talenta, dia tidak mengerjakan talentanya dengan baik dan dia malah kubur. Ingat gak apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakan ke dia, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Terus Tuhan ngomong lagi, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang-orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi orang malas itu di sini dibilang jahat. Orang malas itu jahat dan dia akan dicampakkan karena dia tidak berguna. Jadi orang malas itu udah jahat dan dia akan dibuang karena dia gak berguna kehidupannya. Dibuangnya kemana? Kegelapan, yang artinya adalah maut. Jadi ujung-ujungnya maut, kayak dosa sama dengan maut. Nah kalau misalnya malas sama dengan maut, berarti malas sama dengan dosa. Karena ujung-ujungnya sama. Kenapa malas itu dosa? Karena malas itu membuat hidup kita tuh menjadi tidak maksimal. Semua talenta dan semua otoritas, semua kuasa, semua yang Tuhan udah fasilitasi ke kita, semua yang udah Tuhan modalin ke kita gak pakai, kita gak maksimalin, kita kubur. Dan itu membuat hati Tuhan sedih dan itu dosa. Jadi harus apa? Kita harus apa? Yang pertama, sadari default behavior kita. Ini step yang pertama. Ayo kita sadari sebenarnya manusia itu punya default behavior atau kebiasaan bawaan. Defaultnya manusia itu emang selalu mencari nyaman, selalu mencari aman, selalu mencari jalan yang instan-instan gitu ya. Dan ini semua berbicara tentang daging kita, kenyamanan daging, kemalasan, self-centered, ngumpet, kabur. Kalau kita tahu ya kisah Adam dan Hawa, mereka waktu jatuh dalam dosa, apa yang mereka lakukan adalah ya kabur gitu. Instan dulu aja, gak perlu ngaku, kabur dulu aja kayak gitu. Ini default behaviornya manusia.
Tapi good newsnya adalah setelah kita menerima Yesus, setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, default behavior kita harus berubah. Karena apa? Karena yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Ketika kita menerima Yesus, ketika kita menerima Kristus, kita menerima satu paket kuasa dan otoritas yang dari Tuhan juga, yang dari Kristus juga. Itu kuasa yang bisa kita pakai untuk menjadi produktif bagi pekerjaan Yesus, bagi pekerjaan Kristus, bagi pekerjaan Bapa. Dan kuasa itu bisa memampukan kita untuk say no kepada kemalasan, menginjak-injak kuasa jahat, bahkan berkata tidak untuk leye-leye dan scrolling yang gak ada gunanya itu ya. Dan bisa ya mengabaikan bisikan-bisikan setan yang mencoba untuk terus menggoda dan menjatuhkan kita. Itu yang pertama, sadari default behavior kita tuh udah berubah. Yang kedua, cari cara melawan kemalasan. Cari cara, bukan cari alasan. Coba digaris bawahi, kemalasan ini tuh harus dilawan, bukan ditunggu sampai mood malesnya ini berubah. Oh tunggulah sebentar lagi juga aku nggak akan malas. Enggak ya, nggak akan. Jadi kemalasan itu harus dilawan, bukan ditunggu moodnya sampai berubah. Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Hai kaum rebahan, aku harap nggak ada yang jawab hai juga di sana. Ini peringatan untuk kita semua, yuk bangun. Ayo wake up dari tidur kita, sadar. Ada ayatnya juga di 2 Tesalonika 3 ayat 10. Orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan ya. Jadi ayo bangun dan bekerja gitu. Dari satu buku Atomic Habits, ada satu konsep yang aku pelajari, ini cukup bagus untuk melawan habit kemalasan. Namanya 20 second rule. Jadi 20 second rule ini tuh kita membuat habit yang mau kita bangun, habit baik itu jadi 20 detik lebih gampang untuk dilakukan, dan habit buruk yang mau kita hilangkan menjadi 20 detik lebih lama dan lebih sulit untuk kita lakukan. Contohnya apa? Kita mau rajin baca Alkitab. Taruh Alkitabnya di atas bantal tempat tidur kita, jadi kita nggak ada alasan untuk lupa. Oh ya belum ambil Alkitab, atau udah di tempat tidur, oh ya Alkitabnya ada di lemari, jadi nggak ada alasan. Jadi buat Alkitab itu lebih 20 detik bisa kita jangkau lebih cepat. Itu contohnya. Tapi kalau misalnya mau rubahnya kebiasaan emosi atau kebiasaan ngegas, coba taruh 20 detik di otak kita setiap kali kita ada di satu kejadian, 20 detik dulu untuk berpikir gitu ya. Berikan 20 detik kesempatan untuk Roh Kudus bisa berbicara kepada kita apa sebenarnya keputusan yang paling bijak yang bisa kita ambil. Dan secara biologisnya, otak kita tuh juga ada namanya prefrontal cortex. Itu di depan ya untuk mengambil keputusan. Kita juga kalau 20 detik itu udah cukup untuk memberikan si prefrontal cortex ini tuh untuk dia berpikir mengambil keputusan apa dan tidak dikuasai oleh amigdala atau si pengendali emosi. Jadi berpikir dengan bijak dengan cara 20 detik ditunda untuk ambil keputusan yang impulsif ya. Jadi ayo yuk cari cara, jangan cari alasan, karena katanya kalau ada kemauan pasti ada jalan. Asik. Yang ketiga, step 3. Ikuti sistemnya Yesus. Jadi tadi kalau udah kita cari caranya, kita udah sadar dan kita udah cari caranya. Yang ketiga adalah ya udah ikutin aja teladannya Yesus, sistemnya Yesus. Yesus itu selalu berjalan dan hidup dengan sistem. Dia bukan pribadi yang ikut moodnya. Lagi moodnya apa dia ikutin, enggak. Dia tuh selalu berjalan dengan sistem yang intensional, terstruktur dan selalu terfokus. Markus 1 ayat 35 bilang, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Terus baca juga, banyak banget kisah-kisah pekerjaan Yesus. Misalnya contohnya di Lukas 4, dia menyembuhkan orang sakit. Terus dia ada juga kisahnya yang dia melayani orang sampai matahari terbenam. Nah terus di kisah yang dia melayani orang sampai matahari terbenam itu ada juga yang kayak bilang, sebenarnya tuh Tuhan Yesus lagi kayak mengajar terus ditahan-tahanin sama orang di sana. Karena mereka mungkin suka banget sama pengajaran Yesus. Nah tapi Yesus jawab apa pas dia ditahan-tahanin? Di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab itulah aku diutus. Ini Yesus tuh lagi kejar target. Dia tuh sangat produktif ya. Jadi jadwalnya padat, dimaksimalin supaya dia bisa mencapai apa yang menjadi visi dan misi Bapaknya. Jadi dia memaksimalkan seluruh kuasa yang telah diberikan oleh Bapaknya untuk mengerjakan visi dan misi Bapaknya gitu. Otoritas yang dia punya
kerjakan dengan maksimal. Nah, kita juga harus kayak gitu ya. Jadi bergerak bukan berdasarkan rasa, tapi bergerak berdasarkan visi, misi, panggilan yang udah diberikan Bapa kepada setiap kita. Terakhir, be 1% better every day. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Contoh kecil, kemarin kita nggak mendengarkan devotion atau kemarin kita tidak bersaat teduh. Hari ini harus 1% lebih baik atau hari ini kita harus bersaat teduh supaya hari ini kita menjadi 1% lebih baik. Dan itu harus kita konsistenkan. Pikirkan dengan sadar dan lakukan dengan sadar. Ada ungkapan juga yang bilang orang yang bahagia adalah mereka yang hidupnya produktif. Karena itulah desain ilahi yang udah Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita emang didesain untuk bertumbuh. Kita tuh emang didesain untuk berbuah dan menjadi berkat. Kalau kita against itu, pasti hidup kita tidak akan bahagia. Dan ini juga selaras ya, ada juga kutipan-kutipan yang bilang bahwa lebih baik stres karena ada kerjaan daripada kita stres karena nggak ada kerjaan. Dan ini valid banget. Kalau nggak percaya boleh dicoba. Jadi yuk, Tuhan udah modalin kita otoritas, Tuhan udah modalin kita dengan kuasa, dan semua talenta-talenta yang Tuhan berikan udah sangat luar biasa. Ayo dipakai dengan maksimal, jangan sia-siakan kalau kamu gak mau dicampakkan. Ayo terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Salam increase in Christ. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan suara-Mu dan isi hati-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau berkomitmen ya Tuhan, melakukan rekomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik 1% satu hari, menjadi pribadi yang lebih rajin dan gak malas-malasan ya Tuhan, supaya semua apa yang telah Kau tetapkan dalam kehidupan kami bisa terjadi dan bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Inilah hidup kami, pimpin terus perjalanan kehidupan kami sampai ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa di Victorious Devotion selanjutnya, dadah.